Ya, selamat malam Dok Des. Ya, selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Malam Sabtu hari ini kita kembali lagi nih bahas konsultasi. Siapapun yang mau konsultasi masalah otak terutama ya. Sarafnya tuh, mungkin sarafnya kena atau Kan gimana wis tuh, kayak boleh makel, konsultasi ke sini. kan wis kayak makelar, cocok. Cocok. Ya, ini mungkin tak mulai dari aku Dok ya. Ini Ya masalah wes, kesehatan oke, kemarin, oke, kesehatan. oke. Itu Dok, apa? Aku tuh ketika tidur berkeringat itu Dok. Hmm? Sering berkeringat, itu pun keringatnya keringat kan Dok, ya kayak orang gerah sumuk itu. Kok gak Apa ono memang asine wajar ya? seperti itu Gak ono Dok? asine, Wim. Ya ra ono sih. Lho ya mesti ae, Wim. Iku jenenge ongkep. Ongkep. Ya apa sih kon iku? Lelek kon lagi. Pertanyaanmu ini gak jelas lah. Kamu tuh tidur di tempat panas keringetan ya lumrah, gaplek. Iya, lek kon kepingin gak keringetan kon turu mlebu kulkas. Lah, iku. Adem gak keringetan. Ya apa ya mesti ae. Sumuk iku Apa ongkep. meneh? Ya apa? Apa meneh ning kamar jenazah Dok? Iku kok Adem Dok ya? iku adem iku temenan iku. Oh, iku bener. Pernah ya? Iku Pernah ya bener. kemarin ya? Di kamar jenazah di apa di refrigeratornya apa namanya jenazah iku wadem iku. Wademen aku sampean sampai kerukupan iki, kerukupan apa sampai kerukupan apa selimutnya jenazah loro tak kayak kerukupan itu. Wadem. Lho kan iku lho pertanyaanmu iku lho. Kalau tidur Tapi gitu keringetan. enggak Dok. Hah? Aku udah pakai kipas Lho, aku tetap aja ya mesti ae gitu. sik panas. Tetap kan? Ngene lho, sik Oke, oke. sik ngene ya. Yang namanya keringat itu tujuannya ya memang untuk menurunkan suhu permukaan tubuh dibentuk keringetan, keringet gitu. Yo lumrah, yo padha ae nek kon mlayu-mlayu isuk, mlayu-mlayu awan ya keringetan ya lumrah itu. Bengi-bengi malam-malam ya kalau mesti sumuk ya tetep ae keringetan wong bengi ngono. Mau sumuk ongkep ngono. Ya apa lek kepengin gak keringetan ya turu mlebu kulkas wis enak ngono. Sik aku njupuk kopi. Langsung. Lho, Oke, oke gitu. lah mbok pikir kontok asing Hmm. iso ilang, mon hose ilang, nemoni tamu. Kon kok saiki tamumu gak teko maneh. Oh, saiki wis do orang kuliah aku Dok. Wis bosen kuliah aku. Apa terus? Apa terus? Dan ini ada yang nyambung nih, ada yang nyambung nih. Mm-mm. Soal tidur tadi ya. Dok mau nanya, kalau tidur nggak berkualitas itu berpengaruh ke otak apa enggak? Sekarang ini Hubungannya aku gimana? tanya, tidur berkualitas itu tidur yang ya opo gitu ya. Nah, aku bertanya nih, tidur berkualitas itu tidur yang bagaimana yang dimaksud berkualitas itu? Tapi ya, pada umumnya orang yang kalau bangun tidur terus kemudian badannya nyaman, segar ya berarti tidurnya bagus. Itu terlepas dari tidurnya berapa lama ya, ya tidurnya berapa lama, terus kemudian tidurnya itu jam berapa gitu. Karena setiap orang itu beda-beda gitu ya. Jadi orang-orang beda-beda. Ada yang tidur sehari 2 jam gitu ya, sehari tidur 4 jam, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Orang terbiasa seperti itu itu. Ada pula orang yang tidurnya itu sampai 8 jam, 9 jam sehari gitu. Nggak apa-apa, memang beda-beda gitu. Nggak apa-apa gitu. Kalau orang sudah biasa tidur 8 jam, mulai dulu ya, mulai masa umur-umur 30, 40, terus sekarang umur 50 tuh bilang, gimana ya caranya tidur supaya 1 jam? Pertanyaan lu, kamu itu mau ngapain? Mau jadi satpam malam-malam itu mau jadi apa? Mau jadi apa namanya tukang ronda gitu. Kalau nggak ada ya ngapain ya wes tidur aja gitu. Sebenarnya perkara tidur itu pernah ya kita bahas. Jadi hampir sepertiga hidup manusia itu dipakai untuk tidur gitu ya. Rata-rata. Berarti tidur itu penting. Bagi orang pada umumnya itu sepertiga. Tapi ada juga orang eh, yang nggak umum gitu ya. Tidur 1 jam, 2 jam gitu. Dokter
yang prakteknya sampai jam 2 malam, jam 1 malam, terus pagi jam 5 sudah visite gitu. Ya menjalani hidupnya ya seperti itu ya. Menjalani hidupnya ya seperti itu. Di Jepang ini orang-orang dokter itu tidurnya 1 jam, 2 jam sehari gitu ya. Dan mereka produktif, berarti tidurnya berkualitas gitu ya. Jadi kalau tidurnya tidak berkualitas, salah satu contohnya tidur yang tidak berkualitas itu adalah orang insomnia. Orang insomnia itu pengen tidur gitu ya, pengen tidur, merem tapi nggak bisa gitu ya. Dia merasa terganggu karena nggak bisa tidur gitu ya. Itu tidur yang tidak berkualitas. Atau ya misalnya tidur 8 jam, bangun masih ngantuk aja gitu ya. Nah, ya itu tidurnya tidak berkualitas. Tidur yang berkualitas ya ukurannya ya subjektif memang. Ukurannya subjektif. Kalau bangun merasa segar, berapa lama pun tidurnya, ya jam berapapun, ya itu bagus. Ada orang yang tidak tidur siang terus badannya sakit semua itu. Ada. Banyak itu. Saya tahu banyak orang yang nggak tidur siang itu sorenya itu uring-uringan aja itu ya. Ada. Gitu. Jadi ya sekali lagi yang tidur itu sebetulnya ya tidur yang berkualitas itu ya subjektif. Ukurannya subjektif itu. Kalau memang bangun tidur merasa nyaman ya sudah. Berapa lama pun tidurnya, jam berapapun tidurnya gitu. Hanya saja tidur yang berkualitas tentu saja istirahat yang berkualitas itu istirahat yang teratur gitu ya. Kalau hari ini jam 8 tidur ya besok jam 8 tidur, bangun jam 2. Saya ini tidurnya sore dok jam 7. Nah, oke gitu. Bangun jam berapa? Jam 1 malam. Oh ya itu maling siap-siap berangkat gitu. Enggak apa-apa gitu. Bareng sama maling berangkat, bangun gitu ya. Ada lagi yang tidurnya, saya tidur tuh bisa tidur kalau sudah jam 5 pagi. Oh, itu waktunya maling pulang. Ya enggak apa-apa ya. Jam 5 pagi tidur gitu ya. Terus kemudian bangun jam 7, jam 8, enggak apa-apa gitu. Di Eropa itu, di Belanda itu kalau musim dingin gitu, ya musim dingin jam 10, jam 9, jam 10 masih tidur semua gitu. Nggak apa-apa, itu tidur yang berkualitas. Oke? Bahas tidur lagi dok itu. Morning person lebih sehat dok. Enggak. Manusia pagi. Enggak ada. Gitu. Enggak ada lah itu ya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Tidak tergantung jam berapa tidurnya gitu. Ada orang yang bangunnya jam 9, ada orang yang bangunnya jam 12, ada itu. Loh, lah nggak percaya ya Wim, konang iku apa jenenge kalau kayak itu loh orang-orang yang jualan di pasar yang jam 2 pagi jam baru bangun itu ya itu. Jam 2 pagi baru bangun itu. Baru mulai kerja gitu. Mereka bangunnya itu sore gitu. Sore terus mencari apa namanya? Jualan yang untuk dijual malam-malam. Jadi mereka sepanjang pagi sampai siang tidur gitu. Pagi dia yang tidur. Jam 2, jam 3 bangun dia. Mulai cari barang yang dijual di tengah malam gitu ya. Jam 12 mereka udah di pasar gitu ya. Di pasar jam 1 rame-ramenya kerja gitu ya. Jam 4, jam 5 dagangannya habis, pulang tidur dia gitu. Ya enggak apa-apa itu. Oh, ya enggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ini ya ada pertanyaan apakah ada kerusakan saraf dokter kalau kurang tidur? Enggak ada. Tidak ada saraf yang rusak, yang ada terganggu gitu. Ini gampang ngomong. Saraf itu kalau rusak itu ya dikepruk gitu ya, dibakar gitu rusak gitu sarafnya gitu. Ya itu stroke gitu sarafnya rusak karena tidak dapat oksigen gitu ya. Tapi gara-gara nonton BF, bokep, enggak ada yang rusak. Nonton bokep itu enggak ada yang rusak. Jangan percaya itu enggak ada itu. Bahwa kecanduan bokep itu ya jelek ya sama kecanduan
drama Korea, kecanduan BTS itu sama jeleknya itu. Jadi kecanduan BTS itu sama kecanduan bokep sama jeleknya gitu ya. Tapi apakah terus kecanduan BTS itu terus kalian otaknya rusak? Enggak, kopla iya tapi enggak rusak itu ya. Itu yang tergila-gila sama BTS itu nggak rusak otaknya, cuma kopla gitu ya. Sama kecanduan bokep juga nggak rusak, sarafnya nggak rusak, cuma kopla ya. Jangan kecanduan gitu ya. Jangan sampai kecanduan bahwa bokep itu mempunyai potensi kecanduan sama itu. Drakor itu juga bikin kecanduan, ada itu ya. Banyak orang kecanduan drakor. Kecanduan K-pop itu ya ada. Kalau dengerin K-pop apa otak kita rusak? Enggak. Bisa kopla gitu ya. Kecanduan BTS kopla, kecanduan bokep kopla kabeh gitu ya. Itu kecanduan. Tapi kalau nonton ya nggak apa-apa gitu. Kecanduan Dokdes ya sama kopla, jangan sampai kecanduan gitu. Sama aja gitu. Kamu kira kecanduan semua itu jelek, nggak bagus ya itu. Loh itu kok ada. Ngapain kecanduan gue, Dok? Ya, ada penampakan, woi. Ya ini silakan Bu, kalau mau tanya Bu. Ini gak sido, gak sido. malah live. Gak sido. Sus. Iku mau menunggu temenan apa daden-daden, Wim. Penampakan, Dok. Penampakan. Soalnya nampak. Lah, iya, Soalnya nampak di situ. Ada. Menunggu temenan apa daden-daden. Ini Dok lagi, Dok. Apa nih? Ini ada halusinasi. Ada parasosial. Gini ya. Mana? Parasocial relationship gitu ya. Parasocial relationship itu dalam batas-batas tertentu memberikan keuntungan gitu. Yang tidak bagus itu kalau parasocial relationship disorder, ada kata disordernya. Kalau parasocial relationship nggak apa-apa itu. Misalnya kamu rindu Rasul, lalu kenal engkau rindu gitu. Tapi enggak apa-apa. Itu yang namanya parasocial relationship. Enggak kenal kok rindu. Lah ya enggak apa-apa. Jadi disorder kalau ada orang ngomong idolamu itu jelek, kamu ngamuk-ngamuk. Lah, itu namanya disorder ya gitu. Kamu sama idolamu aja nggak kenal, nggak apa-apa sih rindu. Rindu Jimin, ketemu aja nggak pernah, Jimin aja nggak ngereken kamu gitu. Tapi ada orang ngolok Jimin, kamu marah-marah. Nah, itu yang namanya parasocial relationship disorder. Parasocial relationship itu enggak apa-apa gitu. Misalnya kamu mengidolakan Bung Karno, enggak pernah ketemu, apanya itu. Enggak apa-apa, tapi kalau ada orang jelek-jelekin Bung Karno, kamu marah-marah. Lah, itu kamu parasocial relationship disorder ya, gitu. Yes. Dok, halusinasi. Oh iya, halusinasi itu ya hasil kerja otak. Halusinasi itu yang paling sering ya, yang paling sering dilaporkan itu halusinasi penglihatan. Ada halusinasi pendengaran gitu ya. Ada halusinasi penciuman itu ada. Halusinasi itu apa? Halusinasi itu pusat indera di otak kita itu bekerja tanpa ada rangsangan dari luar gitu ya. Misalnya kalau melihat itu ada cahaya masuk nih, ada cahayanya nih apa namanya? Cahayanya nih beginian ini ya gitu. Ada cahaya datang, nabrak gelas, mantul, masuk mata gitu ya. Di mata diterima di retina, dilanjutkan oleh yang namanya nervus opticus ya. Terus kemudian sampailah pada yang namanya chiasma optica, persilangan ya. Terus kemudian dilanjutkan ke tractus opticus sampai ke nucleus geniculatum yang lateralis. Kemudian dilanjutkan ke yang namanya dengan radiatio optica sampai di belakang tuh ya, di otak bagian belakang itu yang namanya korteks primer penglihatan. Nah, dari situ bergabung dengan memori, bergabung dengan emosi, jadilah penglihatan. Itu proses melihat. Tapi kalau tidak ada rangsangan, nah pusat penglihatanmu itu bekerja. Lah itu namanya halusinasi, gitu ya itu. Jadi tidak ada rangsangan, tapi terus kemudian pusat penglihatan bekerja, namanya halusinasi, gitu. Contoh yang paling gampang halusinasi itu waktu tidur dulu. Mimpi itu.
Mimpi kan kamu pernah mimpi merasa melihat loh, kamu merem kok gitu ya. Merem tapi yang namanya apa namanya pusat penglihatannya itu bekerja gitu. Jadi mimpi itu halusinasi gitu. Nah, kalau kamu melek terus kemudian melihat yang nggak ada, ya namanya halusinasi gitu. Apakah halusinasi melibatkan otak emosi? Semua bagian otak terlibat dalam halusinasi karena halusinasi itu melibatkan yang namanya memori gitu. Kamu tidak akan berhalusinasi barang yang tidak pernah kamu lihat, nggak pernah itu. Nggak pernah itu. Ya mungkin bentuknya beda, ada orang melet matanya merah. Kan kamu pernah lihat mata merah, lihat apa namanya gambar lidah panjang itu. Nah, itu oleh imajinasimu digambarkan gitu. Gitu. Ketindihan loh. Ketindihan itu kan pernah nggak bahaya, cuman nggak enak aja yang namanya ketindihan. Ketindihan itu bahaya enggak bahaya, nggak ada orang mati gara-gara tindihan, nggak ada itu ya. Nggak ada. Itu yang namanya sleep paralysis itu ya. Gini loh, pada saat tidur, jadi fase tidur itu begitu masuk fase 1, fase 2 itu ya. Tidur itu kan ada 4 fase, fase 1, 2, 3, 4, terus kembali 4, 3, 2, 1, terus masuk yang namanya fase REM gitu. Nah, dari REM terus mulai ke siklus lagi, jadi siklus tidur itu fase 1, 2, 3, 4, terus 4, 3, 2, 1, terus kemudian REM, masuk lagi fase 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, gitu ya itu. Nah, itu apa namanya? Itu siklus tidur gitu. Nah, pada saat tidur itu ya yang namanya pada saat tidur itu yang namanya otak kecil dan batang otak ya di fossa posterior yo. Fossa posterior itu kepala itu ada infratentorial, ada yang supratentorial, ada yang infratentorial. Nah, yang infratentorial itu yang namanya fossa posterior, dan fossa posterior itu isinya ya batang otak, pons, ada cerebellum. Nah, struktur di fossa posterior itu pada saat tidur tugasnya adalah melumpuhkan semua otot gitu. Dilumpuhkan semua otot itu dilumpuhkan kecuali otot-otot pernafasan dan otot-otot bola mata gitu. Ya. Itu semua, jadi tidur itu lumpuh ototnya gitu. Yang tidak lumpuh adalah otot bola mata dan otot-otot pernafasan gitu. Itu yang tidak lumpuh gitu. Makanya kamu tidur mimpi pun ya nggak ikut lari, nggak ikut berantem meskipun mimpimu berantem. Nah, yang namanya sleep paralysis atau ketindihan tadi itu pada saat kamu mulai bangun, ototnya belum balik, masih lumpuh gitu. Masih dilumpuhkan, jadi otak kecil dan ponsnya itu masih bekerja untuk melumpuhkan semua otot-otot motoriknya gitu. Jadi sudah melek ya, nggak bisa gerak gitu ya. Terdengar suara nging gitu. Ya terdengar suara nging. Hampir selalu yang namanya orang ketindihan itu dengar suara yang gaduh gitu ya. Itu yang namanya ketindihan gitu ya. Apakah bahaya? Nggak ada orang mati gara-gara tindihan ya itu. Enggak itu. Yang bahaya itu kalau nggak ngerti terus ngomong sakarepe dhewe itu bahaya. Ini orang bahaya itu. Orang kalau ngomong sakarepe dhewe itu enaknya dikerangkeng gitu ya. Itu ngomong bahasa wingi. Bahasa wingi. Ngomong saya dikerangkeng ya orang yang ngomong saya itu. Sekali-kali ketemu dok, sekali-kali senggol loh dok. Sekali-kali senggol. Encen kok. Dok, soal sleep paralysis itu pernah sih dok, pernah ngalami kan biasanya, pernah ngalami. Jadi rasanya itu pernah ketekik gitu kan rasanya itu. Ya. Jadi ya perasaan sih nggak ada lah, orang nggak bisa nafas itu. Cuman nggak nyaman melek gitu ya. Melek terus nggak bisa bergerak itu mesti nggak nyaman. Lah untungnya apa sialnya ya? Aku itu nggak pernah tindihan itu, nggak pernah.
Itu. Wong turu ae jarang tindine kapan. Uh, saya nggak pernah tindian, nggak pernah gitu, nggak pernah. Gitu. Jadi saya memahami tindian itu dari buku ya gitu. Terus ini dok, bahas nih bedanya delusi dan Oh, halusinasi apa dok beda. tadi? Ada yang tanya. Halusinasi itu memang Ini pusat nih. otakmu melihat, pusat otakmu mendengar gitu. Kalau Hmm. delusi itu barang nggak ada, kamu ada-adain, lah itu delusi gitu. Nggak Oh. ada itu barang nggak ada, kamu ada-adain itu ya. Penunggu pohon cipluan nggak ada, kamu sempat ada. Wah, kamu yakin bener penunggu pohon cipluan itu ada, mimpi datangin kamu gitu. Oh, delusional gitu ya. Barang terus kalau ada orang lain nggak percaya, kamu marah-marah, lah itu delusional gitu ya. Beda, delusi sama ilusi itu beda. Itu. Kalau ilusi itu barangnya nyata, tapi kamu melihatnya beda gitu ya. Ilusi misalnya, tukang sulap itu adalah ilusionis itu ya. Ilusionis, tukang sulap itu ilusionis, menipu pandangan matamu itu ya. Itu ilusi itu ya. Tapi kalau delusional itu barangnya nggak ada, kamu ada-adain. Itu namanya delusi gitu ya. Gitu. Barangnya nggak ada, kamu Berarti ada-adain. delusi termasuk gangguan dok? Kenapa? Delusi termasuk gangguan berarti, Delusi gangguan mental. gangguan. Delusi Delusi. gangguan. Tapi kalau Hmm. misalnya tidak sampai menimbulkan gangguan, ya misalkan kamu anggap itu misalnya ya, bahwa kamu misalnya kita berbicara mengenai yang namanya, pernah kita berbicara mengenai yang namanya eh, apa namanya eh, intersubjektif reality gitu ya. Intersubjektif reality itu kita pegang sebagai nilai bersama, meskipun sebetulnya awalnya nggak ada sih gitu ya. Nggak ada gitu. Indonesia itu kan nggak ada gitu. Terus kita pegang teguh sebagai ya apa namanya, ada bareng, ada pembandingnya, ada Indonesia, ada yang namanya Malaysia gitu ya. Tetapi Indonesia itu kan bukan individu gitu ya. Ini yang namanya Indonesia bukan individu, tidak punya kemauan, tidak ada nggak Indonesia marah gitu. Indonesia yang maha pemarah kan nggak ada gitu, itu nggak ada. Beda antara delusional dengan yang namanya yang apa namanya intersubjektif Subjektif. realitinya itu. Nah biasanya yang delusional itu tertuju pada sosok itu ya, sosok gitu ya, delusi itu. Jin, peri, prayangan, genderuwo, tetean, banaspati, memediusus itu kan nggak ada semua. Kalau kamu ngomong ada itu kamu delusional gitu. Ya ini nggak ada gitu. Jadi dok kaitannya dengan ini ya deh. Skizo dan indigo itu loh. Ya, kaitannya dengan Apa? delusi itu apa? Sekarang gini, indigo itu nggak ada. Gini loh ya, berkali-kali diomongi, wah real itu ya memang ya bebal kok memang dikasih tahu. Indigo itu nggak ada. Indigo itu gini loh, kan apa yang disebut indigo itu? Indigo itu nggak ada gitu. Indigo itu di Amerika pada saat ada festival paranormal itu dulu tahun 80-an, 90-an, akhir 2000-an itu masih ada di Australia itu. Ada festival itu, festival paranormal ya, kayak kayak pasar malam gitu ya. Kayak pasar malam gitu, pasar malam itu. Nah, mereka itu salah satunya itu selalu di yang namanya orang-orang supranatural itu ya orang gypsy, peramal. Nah, salah satunya itu ada yang namanya apa namanya? Tenda atau apa namanya? Counter eh, apa metode Kirlian, potret metode Kirlian yang memotret aura itu ya, memotret aura gitu. Awal-awalnya aura itu ya orang itu auranya biru, berarti kamu itu pendiam, auranya merah gitu. Padahal yang namanya foto aura itu akhirnya terbukti bahwa itu foto uap air aja itu. Orang itu auranya bisa berbeda-beda kalau pada saat dia dehidrasi atau dia minum gitu. Orang itu beda, jadi hasil dipotret sama metode Kirlian itu, potret aura itu. Orang yang kehausan dengan orang yang kelempokan itu, kena gelonggongan, itu beda karena uap airnya itu berbeda gitu. Itu yang namanya metode Kirlian. Jadi setiap kehidupan itu punya aura karena ada
ada uap airnya. Nah, suatu saat tahun 87-88 itu di Amerika itu ada anak yang dibawa masuk oleh orang tuanya ke tenda yang namanya ke counter metode Kirlian itu. Terus kemudian anak ini ADHD sebetulnya. Anak ini ADHD gitu ya. Ini anak-anak ini ADHD. Nah, pada saat difoto, nah fotonya itu gambarnya ungu. Ungu, indigo itu ungu. Itu. Keunguan itu indigo. Nah, kebetulan beberapa orang anak yang mempunyai kondisi yang mirip, ADHD, autis, 4 orang, itu warnanya ungu semua. Kemudian disebutlah anak indigo gitu. Jadi yang namanya indigo itu adalah anak-anak yang dipotret dengan metode Kirlian, hasil auranya ungu. Yes, paham? Ayo ngomong indigo mana Pak? Plester cangkemmu gitu. Tadi dok disambungkan dengan skizo Loh, skizo kalau dengan schizophrenia HT. itu beda. Schizophrenia itu yang namanya schizophrenia itu adalah jenis atau bentuk dari yang namanya psikosa, gangguan sakit jiwa, gendeng lah ya itu. Jadi orang pikirannya wah gendeng itu ya itu. Jadi kalau gangguan jiwa itu kalau dua itu bisa dibedakan yang antara neurosa dan psikosa. Bedanya psikosa apa? Psikosa itu dia kehilangan realita itu. Lah itu gendeng itu ya. Itu sakit jiwa itu yang namanya gila itu. Nah, salah satu bentuknya itu ya tadi itu skizofrenia itu tadi itu skizofrenia, tapi tidak hanya skizofrenia yang namanya gendeng itu banyak itu ya. Kon misalnya kowe itu kan nggak skizofrenia tapi gendeng juga gitu. Loh, itu loh Jadi dok cari cari koyok kowe. kakek nih calonnya. Wes, itu juga kemarin dia yang tanya dok di apa orang-orang yang ODGJ yang di pinggir jalan dulu Nah, yang itu ODGJ yang di pinggir jalan. Itu skizofrenia. apa yang terjadi di otaknya dok? Lu ya gini loh, kalau ada apa-apa yang terjadi di otaknya gini, otak kita itu spektrum loh ya gitu. Satu dengan yang lain itu berbeda, cara memandangmu itu berbeda gitu. Hanya kalau itu mengganggu ya, mengganggu hubunganmu dengan manusia yang lain, itu namanya gangguan gitu ya. Jadi yang namanya mental illness itu ya, mental illness itu. Kalau sikapmu atau kamu itu apa namanya sikap mentalmu itu membuatmu terganggu, terjadi disorder gitu ya antara kamu dengan orang lain. Jadi ketidakmampuan berhubungan dengan orang lain itu gangguan gitu. Pertanyaannya, apakah yang namanya ADHD itu mental illness? Lah iya, memang iya itu. Mentalnya ada gangguan itu, makanya perlu bagaimana caranya orang-orang ini bisa berhubungan bagus lah gitu. Loh, dalam jangka waktu yang panjang aku juga punya mental illness, bro. Aku itu nggak bisa ngomong-ngomongan sama orang gitu ya. Setiap kali aku ngomong orang marah gitu ya. Loh, aku itu dulu juga ngerti loh, ini yang bermasalah aku kok. Tapi masalahnya di mana ya gitu. Semua orang kalau aku ngomong kok ngamuk-ngamuk gitu. Oh, yang gendeng ini aku apa orang-orang itu segitu gitu ya itu. Nah, kalau di film Beautiful Mind itu John Nash itu schizophrenia dia gitu. Schizophrenia hebephrenic, dia mempunyai waham, dia itu merasa agen CIA gitu. Orang pinter dia itu. Orang pinter, jagoan matematika, pemegang Nobel gitu ya. Tetapi gendeng gitu ya. Lo jangan kira orang gendeng nggak bisa punya Nobel, bisa gitu ya. Tapi kebetulan lah ya, John Nash itu ada temannya gitu ya, ada temannya itu, ada teman yang mendampingi sehingga dia bisa berkarya gitu ya. Tapi yang namanya mental illness itu membuat kita terganggu hubungan sama orang. Ada orang yang terus saja ya misalnya, ada orang yang terobsesi dengan seseorang, itu mental illness itu. Terobsesi, wah diikutin sampai orangnya itu merasa terganggu gitu ya. Diikutin
semua, wow, siang malam diikutin itu. Sampai orang yang diikutin tuh merasa annoying, terganggu gitu. Ya, ini mental illness juga gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak peduli lah, wis terserah lah, pokoknya gak tak reken gitu. Ya ada juga gitu. Jadi mental illness itu batasnya memang blur gitu ya. Blur gitu, batasnya tidak tegas. Tapi pada dasarnya, pada saat kamu terganggu berhubungan dengan orang lain gitu, itu mengalami mental illness. Jreng, ya itu. Terus yang penyembuhannya dok, yang ODGJ di pinggir jalan seperti itu susah dok ya, apa gimana Gini, yang penyembuhannya? ini ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu kalau dulu itu istilahnya adalah schizophrenia simplex gitu ya, schizophrenia simplex. Schizophrenia itu macam-macam bentuknya. Ada yang namanya apa schizophrenia hebephrenic. Ini kau klasik ya, ada klasik itu ada yang hebephrenic, ada yang simplex, ada yang paranoid gitu ya. Nah, yang menelantarkan diri itu ya, menelantarkan diri, nggak makan, itu ya nggak adus, itu makan sak-sae gitu. Itu simplex gitu. Ini sulit, ini paling sulit disembuhkan itu. Kenapa? Dia nggak mau, dia misalkan dirawat gitu. Dia cenderung pergi jalan, meskipun nggak bahaya. Orang simplex itu nggak menyerang gitu. Yang menyerang itu teroris ya, nggak ada orang simplex. Nggak ada lah orang gila mukul-mukul orang itu nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Orang simple yang orang gila yang nah, orang gila seperti di film si Unyil dulu itu nggak ada itu siapa sih bikin orang gila itu? Ada kan di film Unyil dulu itu kalau kamu masih tahu di Unyil itu ada orang gila. Di mana anakku? Di mana istriku? Terus nyanyinya itu nggak ada orang gila kayak gitu itu. Ada lagi seperti Joker gitu ya, Joker. Film Joker kamu nonton nggak? Nggak ada orang gila kayak gitu itu, nggak ada itu ya. Jadi bahwa di dalam rumah sakit jiwa itu ada orang yang suka membunuh, nggak ada itu, nggak ada itu. Jadi makanya jangan belajar ilmu jiwa dari film itu ya. Oh iya, belajar ilmu jiwa dari Joker itu bohong itu ya. Iya itu Joker tuh, wah itu presiden buruk atau apa namanya iklan yang buruk bagi penderita atau pengidap penyakit kejiwaan. Nggak ada orang gila kayak Joker tuh nggak ada itu ya. Nggak ada. Itu terus membunuh, diatur obsesi. Nggak ada itu. Jadi kita itu sering apa namanya? Sering wah ada bowo damar bowo. Wah, iki kan iki pelanggaran ini. Pelanggaran. Pelanggaran. Ya, jadi belajar ilmu jiwa itu jangan melihat film kayak misalnya Joker itu bohong, nggak ada. Bahkan ya penunggu RSJ-nya bilang di sini banyak orang jahat, banyak orang membunuh. Mana ada di rumah sakit jiwa, mana ada orang bunuh orang itu loh, nggak ada, itu di penjara itu ya. Orang nggak ada di rumah sakit jiwa. Kalau ada orang psikopat di penjara, nah mungkin. Tapi kalau yang di penjara, nah, yang di apa di mana di rumah sakit jiwa itu nggak ada itu. Jangan itu, pokoknya jangan percaya sama film ya itu. Sama ada yang belajar mekanika kuantum dari film apa itu Interstellar, legenda Interstellar. belajar ngomong mekanika kuantum kok Interstellar, nggak sekalian kamu tanya Dr. Strange aja itu. Dr. Strange itu mekanika kuantum multiverse itu terus apa namanya perang sama itu apa namanya baby squid itu ya gak main nih gitu ya wes. Iki mana kuantum Kalau di Interstellar itu wah Interstellar itu kan ya apa namanya klenik yang diilmiahkan nama klenik yang diilmiahkan itu. Film tentang film tentang pertanian jagung itu. Lah iya itu bencek no film itu.
Oh, film-film yang Ini silakan. ngomong mekanika kuantum itu ngawur kabeh itu. Tapi sekali lagi ya, yang namanya mekanika kuantum itu adalah konsumsi orang yang IQ-nya 135 ke atas. Jadi kalau kamu di bawah gak usah bahas iku. Wes nggak bahas togel aja lah itu ya, wes enak itu. Ya, itu ya, udahlah nggak bakalan lah paham yang namanya mekanika kuantum kalau IQ-mu di bawah 135 itu. Wes nggak penting juga itu ya. Nggak paham mekanika kuantum itu ya nggak apa-apa. Tapi jangan sok paham kontam kuantum, kok ngerti-ngerti yang dulu ya itu. Udah, nggak kamu itu nggak ngerti mekanika kuantum juga nggak apa-apa, nggak ngerti teori apa namanya eh, relativitas Teori. umum khusus juga nggak apa-apa, nggak paham teori gravitasi juga nggak apa-apa. Yang penting itu bisa jualan gitu ya, bisa hidup gitu loh ya. Tapi jangan sok-sokan itu ngomong kan semua relatif. Menurut relativitas Einstein, weh itu ya Einstein itu nggak ngomong soal relativitas uripmu itu loh, nggak ngomong gitu ya. Jadi ya apalagi 78,4 terus gak usah bahas mekanika kuantum. Wes, bahas togel gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Kitab togel itu adalah kitab yang tidak pernah mengajak kita berperang. Loh, itu bagus itu. Belilah itu kitab 1000 mimpi itu ya. Ya, nek nomor telu gambari asu ngono ya, nek nomor 23 gambari bedes gitu ya, nek nomor selawe, nek nomor 28 gambari pitik ngono ya, nomor 35 gambari wedhus ngono ya, ngono 30 gambari ula ngono. Aku apal aku biyen soalnya mantan dukun togel ya gitu. Bandar togel. Nah, bandar ya, bandar. Nek bandar iku enak. Monggo, Mar, Jamar, takon apa, Mar? Ya, Dok. Kalau terminologi jiwa mental itu sebaiknya itu atau sebenarnya gimana sih, Dok? Kenapa kalau dokter tuh kok masih dokter kesehatan jiwa SPKJ bukan dokter kesehatan mental? Kamu pertanyaanmu itu kan bagus banget itu. Ada dokter psikiatri namanya dokter Santi itu di Jogja itu dokter Santi ya. Aku dokterku. Aku pasiennya. Lu lah itu kan pasiennya. Pantes rada-rada enyeng. Pantes. Orang mau rada angken aku. Ya, dokter Santi. Nah, dokter Santi itu kalau dokter Santi menyebutnya itu dokter gangguan mental ya. Memang betul sebetulnya masalah berhubungan dengan orang lain itu adalah masalah mental bukan masalah jiwa ya gitu. Mental gitu ya. Mental. Jadi yang lebih cocok itu adalah kesehatan mental, bukan kesehatan jiwa gitu ya. Karena mental itu adalah bagaimana kita bersikap ya. Kita itu bersikap dan kita berhubungan dengan lingkungan kita. Itu mental gitu. Ya, jadi batasnya di mana? Memang blur sih. Jadi ada lautan mental gitu ya. Mental setiap orang itu tidak sama gitu ya. Nah, kalau kita sepakat yang namanya mental health sekarang itu kamu nggak terganggu, tapi kamu juga nggak ganggu orang gitu. Ya, gitu. Kamu nggak terganggu, tapi kamu juga nggak ganggu orang. Itu adalah mental health itu. Jadi ya sebetulnya dalam batas-batas sekedar mengingatkan itu sudah sakit itu. Loh, orangnya nggak minta nasihat kok kamu kasih nasihat gitu ya. Itu dalam batas-batas sekarang itu orang itu nggak butuh loh. Ini bukan urusan publik gitu ya. Kamu ngurusin urusan pribadi itu dalam batas sekarang ada beberapa yang sudah memasukkan itu adalah gangguan mental. Kamu terganggu itu. Orang lain yang nggak sembahyang kok kamu yang ribut ada apa itu ya. Terus kamu ganggu orang itu gitu ya itu. Nah itu yang namanya mentalnya itu sakit gitu kan. Mentalnya itu tidak sehat. Jadi betul itu pertanyaanmu itu pertanyaan yang sehat itu antara jiwa dan mental gitu. Tapi
yang disebut mental itu adalah bagaimana kita menyikapi lingkungan gitu ya, dan merespon lingkungan. Itu adalah sikap mental gitu. Mental kita dengan mentalnya binatang lain tentu beda gitu. Ada mental? Ada itu. Kelelawar punya mental nggak? Punya gitu. Bagaimana yang namanya kelelawar itu merespon ya, merespon apa namanya? Merespon lingkungannya gitu ya, respon lingkungannya gitu. Ya tentu saja kesehatan mental kelelawar ya beda dengan kesehatan mental manusia gitu ya. Antara kesehatan manusia dengan kucing ya beda gitu. Ya, nah sekarang ini misalnya coba sekarang ditanya deh gitu, ditanya. Kadang-kadang yang namanya sikap mental itu akhirnya kita itu memang subjektif. Pertanyaannya begini misalnya, kamu punya kucing nggak, Mar? Tetangga punya, Dok. Nggak punya. Saya enggak. Iki pantesan tadi Pak apa jenenge tasene terus. Ya wes gini loh ya, kalau ada orang punya kucing misalnya ya, punya kucing. Kucing itu terus mecahin gelas. Orangnya kan nggak marah gitu. Orangnya nggak marah itu. Tapi kalau yang mecahkan gelas anaknya, kok jadi marah kenapa? Gitu. Ya. Pertanyaannya, pantas nggak marahi kucing, pantas nggak marahi anak. Gitu. Jadi kan batasannya kan blur jadinya itu. Sama-sama gelas pecah, yang satu dipecahin kucing, satu dipecahin anaknya gitu. Dipecahin kucing dia diem aja, dipecahin anaknya marah-marah gitu. Nah, kalau pada kasus ini terus dia menganggap sama, nggak apa-apa lah gitu. Lah sehat gitu ya, sehat gitu. Ya udahlah pecah itu, beli lagi gitu. Sambil ya, paling ya lain kali hati-hati gitu. Itu kan sehat gitu. Ya lain kali hati-hati gitu. Tapi ini kucing mecahin pot, nggak apa-apa. Anaknya mecahin pot, maki-maki mulai pagi sampai pagi lagi gitu ya. Nah itu deh Pak. Kucing dimarahi nggak bakal ngerti. Lah kamu kira anak Pak kecil dimarahi ngerti? Enggak, malah bingung juga itu. Ya itu ini orang itu alasannya macam-macam itu sok-sokan gitu. Memang gitu. Kucing nggak ngerti lah perasaanmu, anakmu itu bisa paham, nggak paham juga gitu. Anak kecil itu pemikirannya nggak seperti kita. Kalau kayak nggak pernah jadi anak kecil aja gitu. Orang itu kita lupa pada saat kecil dulu kita itu seperti apa gitu. Padahal kecil itu kita pertimbangan itu nggak ada. Seringkali kita mengabaikan keselamatan. Kita tidak paham bahwa itu bahaya gitu. Ya itu. Kita nggak paham itu bahaya. Pada saat remaja gitu ya. Wah tergila-gila sama cowok ya. Baru dikenal 2 bulan tergila-gila. Diberitahu emaknya. Nggak bisa. Emang begitu cara kerja otak remaja gitu ya. Oh gitu. Nanti kalau sudah dewasa itu dia lupa bahwa dia pernah begitu itu. Terus kemudian anaknya pacaran dimarahi, lupa dia itu kayak gitu dulu gitu. Ya itu memang otak kita koplak semua gitu ya. Memang pada umumnya juga begitu ya. Misalkan ya tadi itu kucing nggak bisa dimarahi lah. Kamu kira anak dimarahi terus paham? Ya enggak gitu. Dia punya pikiran tersendiri gitu. Jadi pertanyaannya itu bukan masalah anaknya. Bagaimana kita menyikapi anak mecahin pot itu. Bagaimana kita menyikapi anak mecahin gelas itu. Itu yang jadi persoalan gitu. Nah, ada guideline yang agak sederhana gitu ya itu. Ada guideline yang agak sederhana gitu bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita, ada hal-hal yang sepenuhnya dalam diri kita. Kucing bersikap, mental kucing itu di luar kendali kita. Kucing suka-sukanya dia itu. Tapi menyikapi kucing itu full dalam kendali kita gitu. Sama itu ya. Perilaku anak-anak melakukan apa itu di luar kendali kita itu. Tapi menyikapi perilaku anak itu penuh dalam kendali kita. Ya sama tadi, anak mecahin pot, mecahin gelas, kita tidak marah-marah. Itu karena kita memang nggak pengen marah gitu. Nah itu tadi ya. Jadi ya sama gitu. Jadi mental
illness tadi itu adalah bagaimana kita menyikapi itu ya. Jadi sikap mental itu bagaimana kita merespon lingkungan, itu namanya sikap mental gitu ya. Marah itu adalah sikap mental gitu ya. Senyum juga sikap mental gitu ya. Ya itu. Kita berinteraksi setiap hari di Twitter itu sikap mental gitu. Itu sikap mental gitu. Nah, hati-hati pada saat kita masuk ke wilayah privat orang. Nah, itu mentalmu itu wis gak sehat gitu ya. Masuk wilayah privat jangan gitu ya. Itu jadi ya kalau kita melihat medsos di Indonesia, ini penuh orang yang memang sakit mentalnya. Contoh ya gini. Ini sikap mental ini ya. Sikap mental. Misalnya gini. Ada gitu ya. Ada santri memperkosa kiai memperkosa santrinya. Pimpinan pondok itu ada ya. Bahwa itu sebuah kejahatan iya gitu ya. Bahwa itu adalah jahat iya gitu. Tapi coba ya, perhatikan kalau ada berita seperti itu, responnya netizen itu, komennya, potong aja titiknya, ya, dirajam aja orang begini, diseret aja pakai kuda. Coba, kalau itu dilakukan, itu jahat juga nggak sih gitu itu? Ya, kita tidak setuju dengan tindakan jahat, tapi usulan kita, ide kita melakukan hal yang lebih serem dari itu. Coba aja lah, coba ya. Kalau nanti kalau ada berita apa lagi gitu, tidak setuju dengan kejahatan, itu berbeda, tidak sama dengan bahwa dia tidak bisa melakukan kejahatan gitu. Ya. Ada misalkan ada orang menganiaya orang lain gitu ya. Tapi komennya itu adalah wah, setan yang begini harus dirajam gitu ya. Titiknya dipotong lah gitu ya. Wah, diempanin ke makanin anjing lah gitu ya itu. Jadi artinya ya memang penuh orang sakit gitu ya. Nah, itu faktanya itu ya. Itu adalah yang kita lihat bahwa apakah itu yang namanya mental illness, definitely yes itu ya. Ya. Jadi apakah itu mentalnya sakit? Definitely yes itu. Yes, gitu ya. Oh, Nek, kalau mau konsul secara langsung di Mayapada, Dok. Apa konsul kejiwaan? Loh, jangan aku ngawur kon. Loh, sebentar. Aku itu kalau praktek di Mayapada itu sebagai dokter bedah saraf, yo, itu, dokter bedah saraf, yo, gitu. Tapi ya tidak apa-apa kamu datang, nanti tak arahkan ke dokter gendeng, ya nggak apa-apa, gitu. Ya nggak apa-apa. Misalnya orang kesasar itu biasa, gitu, datang itu, kesasar datang itu terus kemudian bawa orang tuanya yang diabetes, ya nanti dikonsulkan ke dokter penyakit dalam gitu. Loh, aku ngerti diabetes, tapi kan aku bukan kompetensiku ngobati itu ya, bukan itu. Obat-obatnya bagaimana? Aku tidak ngerti tidak paham gitu. Jadi kalau misalkan ada orang diabetes ya, udah itu. Nanti misalkan Damar datang ke aku, ya wes tak rujuk nang rumah sakit jiwa, misale. Dirujuk kan dirujuk ke dokter Bernard Mahfud. Dokter Bernard Mahfud gitu. Lah yo ngono. Misale ngono lho yo. Tapi kalau misalnya aku ini praktek kalau sebagai dokter, aku ini praktek sebagai dokter bedah saraf ya. Jadi ya itu gitu ya, itu. Nah, kalau pengetahuan tentang neuroscience ya beda gitu. Nggak apa-apa pengetahuan neuroscience, aku membahas neuroscience. Tapi kalau sebagai dokter, aku ini dokter bedah saraf. Loh, nggak sedikit loh, gara-gara kita ngomong di sini tuh pasien itu bawa anaknya yang autis ke wakeh jadinya itu banyak. Ada apa itu? Bawa anaknya yang autis, tambah tak seneni. Wah,
Oh, bawa anak autis itu ya, mau saya gini dok, maksud saya itu gini, maksudnya, Bu, ini ibu ini ngomong setengah jam, bilang mau saya itu 51 kali, mau mutok aja sing mbok turuti, gua tak seneni gitu ya. Habis puas nyeneni tak rujuk ke dokter psikiater gitu, terus puas nyeneni, ya puas itu aku. Oke, Dok. Puas itu. Loh, hilang kok, Wim. Ya, Nek. Nek mau bawa Salah mencet. minuman jahat Salah itu, Dok, maksudnya. Buat dokter. Nek kowe merak doyan kuwi. Lah, ayo, kowe Doyan lah. oh Enak ini men. aku nang Solo tak pikir kowe teko malah koncone teko. Aku aku wis izin kerja 3 hari, Lah, Dok. Wis 3 hari izin kerja. Lah yo Pak, apa kok gak apa-apa sih wem kon iku. Ora enak lah. Ya. Siap. Ini Dok, terakhir Dok, soal tidur nih, ada yang tanya. Tidur. Kalau tidur tuh enaknya di tempat yang alasnya datar, keras, atau yang empuk. Enak sindi jadi. Ya sak karepmu senengmu yang endi gitu loh ya. Ya ini loh ya, tidur tuh kasur empuk, rata. Ini ya suka-suka gitu. Ndak apa-apa. Kamu tidur di Jobin, Jobin iki wong anu iki mesti anu, wong Jawa Timur Jobin. Itu ya apa namanya di lantai gitu. Itu enggak apa-apa. Saya lebih suka tidur di lantai daripada di kasur. Saya gitu. Aku ya lebih suka Podo Dok, podo. lebih suka di lantai gitu. Lebih suka di lantai daripada di kasur gitu. Itu kalau tidur ya. Jadi di lantai kamar operasi gitu tuh bisa tidur, bisa itu. Operasi buyar, kamar operasi kosong tak pakai tidur itu enggak apa-apa gitu itu. Itu enggak apa-apa gitu. Itu ada orang yang tidurnya itu kasurnya itu harus mahal. Ono Wim, beneran Wim. Asu tenan Wim. Oh. Diganti itu apa namanya? Tempat tidur yang agak murah dikit itu. Nggak bisa tidur loh. Kok ngerti yo kalau murah itu. Bener loh dia itu. Jadi memang bener jadi ya spring bednya itu terus kemudian ada matrasnya yang 8 cm 10 cm loh deh itu loh disuruh tidur tempat lain itu loh nggak enak memang drijine ono gendruwone wong iku nek nuding sing larang-larang. Ora, tak kira pas tuku spring bed itu diukur terus dengkulnya sepiro ngono. Enggak ada orang yang tidur di spring bed itu tidak semua spring bed dia bisa tidur. Beneran ini itu. Ada spring bed yang terus kemudian harus dikasih matrasnya dilepas dia nggak bisa tidur. Iki orang ini ya, jerijine no gendruwo yang ditutingi barang-barang larang. Nek sing murah nggak iso itu. Ada orang kayak gitu itu ada itu. Tapi kalau aku ya lebih seneng lebih nyaman bagiku tidur di lantai gitu ya. Satu siklus tidur ya 40 menit, 50 menit bangun gitu ya. 35 menit bangun, seger satu siklus saja gitu ya. Itu sudah bagus. Hah? Nek turu mung sakmono sawang iki ra ngantuk. Lho aku kecil yang ngene iki wo. Itu variasi kehidupan aja ya. Lah iya variasi. Ojo melok-melok. Kayak opo kon melok-melok aku ngono. Lah ora arep melok. Ojo melok-melok. Ya. Aku melu sugih, Dok. Melu sugih wae, ora melu ritmu, melu sugihmu. Iki lu ngrasani sapa? Ojo ngomong iku yo tak kandhani emakku. Ngono. Ojo rame-rame ojo dikandakno ngono. Oh, tunggu. Heeh. Iku aduh gawat wong iku. Gawat. Sampean kuwi gawat Dok sebagai anak. Anak durhaka Anda itu. Pokoknya aja melak-melak aku. Aja melak-melak aku. Ono sing ada yang bilang, Mas Rio, apa mau itu? Saya itu pengen tidur sehari 2 jam. Loh untuk apa itu loh? Udah tidur
Ngapain? Orang nggak ngapa-ngapain ya beda kalau dokter riset itu suka baca. Sampean yo dokter enggak mau jadi apa satpam enggak lah, udah tidur aja itu. Udah bagus-bagus tidur 5 jam 6 jam sehari, pengen tidur 2 jam nggak usah gitu. Jadi dok nek ono muni wah kebutuhan tidur tuh rata-rata 8 jam itu ya memang segitu. Pada umumnya gitu. Tapi bukan berarti tidur 8 jam lebih bagus daripada tidur 1 jam. Aku mbak kon tuh turu 8 jam iso gendeng aku. Ngono ya. Ya enggak iso, ya wis ngene iki ngono. Mbok paksa ya gak iso. Ono meneh sing tidure akeh ku. Nek pas posoan itu turu wae penggawean niku. Awan-awan meleng kuwi kok kalori. Jarene iku apa jenenge sedekah. Turune wong poso iku sedekah ngono. Ini wong poso pahala. Itu turu wae ngono. Kapan nyambut gawene ngono. Wes iki wis nyambut gawe. Ya, nyambut gawe ya turu kuwi, Dok, dibayar turu soalnya. Iya. Makanya ya wes Dok, makasih Dok Des untuk malam hari ini. Oke. Ya makasih Demar, makasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.